Kisah singkat Nabi Ismail. Ringkasan kisah Nabi Ismail AS singkat. Nabi Ismail alaihissalam memiliki ayah yang bernama Nabi Ibrahim AS. Dari keturunan Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Mustaribah. Ringkasan kisah perintah Allah SWT untuk mengasingkan Nabi Ismail AS. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim AS yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah dan Hajar. Ia telah membawa serta semuanya untuk pindah juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Nabi Ibrahim AS merupakan seorang dengan ternak yang banyak. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Ibrahim AS agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dari Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail puteranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya Siti Hajar di suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Mekah, kota suci di mana kapetik terbalik bah nantinya akan didirikan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Dalam hati Hajar sebenarnya ada kecemasan ketika akan ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim AS seorang diri bersama dengan anaknya yang masih bayi kecil 9 Nabi Ismail, di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim memohon belas kasihnya. Namun tersadar karena itu adalah perintah dari Allah SWT yang harus dijalankan maka akhirnya dengan perasaan berat Hajar dan Nabi Ibrahim AS rela berpisah dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang masih bayi. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Makkah menuju kembali ke Palestina di mana istrinya Sarah sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat dan barakah serta kurnia rezeki bagi putera dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Ringkasan kisah keluarnya air Zam-Zam dari hentakan kaki Nabi Ismail AS. Ketika perbekalannya habis dan Nabi Ismail kecil menangis kehausan, maka ibunya, Hajar mencari-cari sumber air ataupun makanan yang dapat meredakan lapar dan hausnya. Suatu hari pergi berlari tergesa-gesa menuju Bukit Safa dengan mengharapkan mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya. Tampak fatamorgana seperti air di atas Bukit Safa. Namun ketika Siti Hajar mendekat, tetapi hanya batu dan pasir yang didapatnya di situ. Kemudian dari Bukit Safa ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah dan larilah ia berharwahlah ke tempat itu namun ternyata bahwa yang disangkanya air adalah fatamorgana, bayangan, belaka dan kembalilah ke Bukit Safa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya tetapi gagal dan melesetlah dugaannya. Demikianlah maka karena dorongan keinginan hidupnya dan hidup anaknya yang sangat disayangi, Hajar mondar-mandir berlari sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah yang pada akhirnya ia duduk termenung merasa capek dan hampir berputus asa. Dapat dibayangkan panasnya Bukit Safa dan Marwah sampai di atas pasir timbul fatamorgana menyerupai air. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa kecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya datanglah kepadanya malaikat Jibril. Kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah dan segeralah memancar dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Dan segera dari mata air yang terpancar itu, Siti Hajar mengumpulkannya seraya berkata Zam-Zam. Zam-Zam yang kurang lebih artinya berkumpullah. Itulah dia mata air Zam-Zam yang sehingga kini dianggap suci oleh jemaah haji. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu.
Segera ia membasahi bibir puteranya dengan air suci itu dan segera pula terlihat wajah puteranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada puteranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Ringkasan kisah Nabi Ismail As akan disembelih oleh Nabi Ibrahim As. Saat Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya sendiri dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail. Dibaringkanlah ia di atas lantai. Lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah puteranya ke parang yang mengilap di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati dia menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah menyembelih Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan menyembelih putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah, sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Sampai-sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak lut memotong lehernya. Berkatalah ia kepada ayahnya, "Wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail walau ia telah ditelangkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Ringkasan kisah Nabi Ismail As dan Nabi Ibrahim As membangun Kapetik terbalik bah. Nabi Ismail membantu ayahnya Nabi Ibrahim As membangun Ka'bah kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor domba yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh dia dengan parang yang tumpul di leher puteranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Nabi Ismail dibesarkan di Makkah pekarangan Ka'bah. Apabila dewasa dia menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Walaupun tinggal di Makkah, Ismail sering dikunjungi ayahnya.